Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku M. Alif Alpargi di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi, yaitu pertemuan ke-6. Oke, pertama-tama saya akan menyampaikan sebuah quotes dulu. Halo semua, Arthur Clarke C. pernah berkata, setiap teknologi maju adalah seperti sihir yang akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Mari kita lihat bagaimana sihir teknologi transportasi saat ini mengubah cara kita untuk bergerak. Oke, lanjut. Selanjutnya, yang pertama itu ada perkembangan teknologi transportasi. Oke, perkenalkan nama saya adalah M. Alif Alparji dengan NIM 1203230045, kelas IF 0303 yang akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi pada pertemuan ke-6. Oke, selanjutnya pendahuluan. Transportasi adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Dalam presentasi ini, kita akan menggali perkembangan tren teknologi transportasi, maupun itu darat, udara, laut yang sedang terjadi pada saat ini. Mari kita lihat bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara kita bergerak dan bagaimana kita dapat melangkah maju bersama demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 topik bahasan. Yang pertama ada perkembangan transportasi di dunia, yang kedua tren perkembangan transportasi di Indonesia, yang ketiga inovasi teknologi transportasi masa kini. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang pertama, yaitu perkembangan transportasi di dunia. Next. Selanjutnya, perkembangan tren transportasi di dunia. Perkembangan teknologi transportasi darat, udara, dan laut di dunia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Inovasi-inovasi terbaru seperti mobil listrik, pesawat tanpa awak, dan kapal otonom semakin banyak digunakan. Perkembangan ini memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, tantangan tersebut dan regulasi juga perlu diatasi. Selanjutnya, transportasi darat. Dalam transportasi darat, perkembangan tren teknologi meliputi pengembangan kendaraan listrik, kendaraan otonom, dan sistem transportasi umum atau berbagi. Kendaraan listrik mengurangi polusi udara dan kebutuhan bahan bakar fosil, minyak bumi, seperti itu. Kendaraan otonom memberikan potensi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Sistem transportasi umum atau berbagi seperti Gojek, InDrive, Maxim, dan Grab yang saat ini semakin populer sebagai alternatif transportasi yang murah dan juga efisien. Selanjutnya, transportasi udara. Transportasi udara mengalami perkembangan dengan adanya pesawat tanpa awak atau yang bisa disebut dengan drone. Drone digunakan dalam berbagai sektor seperti pemetaan, pengiriman paket, dan pemantauan keamanan. Selain itu, teknologi pesawat supersonik juga menjadi tren baru dalam transportasi udara. Pesawat supersonik dapat mempersingkat waktu perjalanan antar benua, antar negara. Namun, tantangan seperti itu menyebabkan kebisingan dan regulasi yang masih perlu untuk kita atasi. Selanjutnya, transportasi laut. Perkembangan teknologi transportasi laut mencakup penggunaan kapal otonom, kapal selam listrik, dan energi terbarukan. Kapal otonom dapat mengurangi biaya operasional dan risiko kecelakaan. Kapal selam listrik menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin juga mulai diterapkan dalam transportasi laut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam teknologi transportasi di dunia. Perkembangan tren teknologi transportasi darat, udara, dan laut dunia memberikan banyak tantangan dan peluang. Tantangan seperti keamanan, regulasi, dan infrastruktur harus diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi transportasi. Namun, perkembangan ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat ke depannya. Berikutnya,
Kita akan membahas topik bahasan kedua, yaitu tren perkembangan transportasi di Indonesia. Next. 2. Tren perkembangan transportasi di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu tren teknologi transportasi darat. Ada di sini MRT yang biasa kita kenal di Jakarta, Mass Rapid Transit. Moda transportasi yang rencananya dibangun di bawah tanah atau underground dan melayang elevated ini pada tahap awal bisa mengangkut 1.500 penumpang sekali jalan dan berkapasitas angkut 412.000 orang per hari. Proyek MRT ini tahap 1 sepanjang 23,8 km rencananya menghubungkan Lebak Bulus, Bundaran HI, Koridor Utara, Selatan, jalur MRT terdiri dari 13 stasiun MRT, yaitu sebanyak 7 stasiun sepanjang 7 km berada di atas layang atau stasiun layang, yaitu stasiun Lebak Bulus, stasiun Fatmawati, stasiun Cipete, stasiun Haji Nawi, stasiun Blok A, stasiun Blok M, dan stasiun Sisingamangaraja. Targetnya mulai dibangun pada awal 2013 dan bisa selesai pada akhir 2016. Selanjutnya, MRT. MRT itu ada beberapa jenis sih. Ya, di sini MRT itu berfungsi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan VVF inverter untuk elevator, lampu LED yang dikombinasikan dengan pengereman yang regeneratif, standar keamanan CCTV di setiap pintu tepi peron, atau platform screen door dengan obstacle deflector, menerapkan sistem platform screen door, menggunakan sistem CBTC atau Communication Based Train Control. Selanjutnya, lintas rel terpadu atau temannya MRT. Di sini dia menerapkan U-shaped girder and JOA 3 driverless LRB LED corbel, pengembangan dari electrosmith bearing atau EB, menerapkan teknologi clamping device, moving block, yaitu dalam persinyalan kereta yang terbaru. Selanjutnya, tren teknologi transportasi darat yaitu KRL komuter atau pendahulunya MRT dan juga LRT. Oke, di 2013 KAI mulai secara bertahap melakukan revitalisasi stasiun dan penambahan armada KRL untuk mengejar daya angkut sekitar 1,2 juta penumpang per hari dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, nah di sini ada kereta peluru atau Alpha XX. Di sini beliau sebagai kereta cepat yang terbaru. Dengan kecepatan tinggi, kereta ini memiliki hambatan angin di bagian atap. Kereta jenis ini juga merupakan peredam dan suspensi udara untuk menjaga tetap stabil saat melintasi tikungan, menjaga keseimbangan kereta, dan membuat penumpang tetap nyaman. Ya, contohnya ini seperti kereta yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo, yaitu WUS, yaitu kereta cepat Jakarta ke Bandung. Selanjutnya, di sini ada kereta maglev Shanghai yang berasal dari China. Kereta magnet levitasi atau jalur maglev yang beroperasi di Shanghai. Jalur ini adalah yang pertama yang dioperasikan secara komersial dari sebuah garis levitasi magnetik berkecepatan tinggi di dunia. Kecepatan komersial operasional kereta ini adalah 431 km per jam atau 268 meter per ph, sehingga menjadi kereta tercepat di dunia dalam layanan komersial biasa sejak pembukaannya pada bulan April tahun 2004. Selanjutnya, mobil listrik. Mobil listrik diciptakan agar mengurangi untuk konsumsi bahan bakar BBM. Lama pengecasannya antara 2-8 jam, tergantung jenis baterai yang dipasang pada mobil tersebut dan dapat menempuh jarak antara 60-80 km. Selanjutnya, ada apa saja sih di mobil listrik itu? Yang pertama itu ada DC converter, charger port buat ngecasnya, baterai, power electric controller, traction battery pack, power inverter, electric traction motor,
transmission charger. Selanjutnya ada Innobus. Innobus ini seperti bis-bis di perkotaan besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang. Innobus merupakan inovasi bus listrik yang dikembangkan oleh PT Inka pada tahun 2020. Bus ini memiliki jarak tempuh 200 km dalam satu kali pengisian daya, serta memiliki kecepatan hingga 90 km per jam daya, serta memiliki kecepatan pengisian memakan waktu hingga 3 hingga 4 jam. Innobus diuji cobakan di beberapa kota di Indonesia. Pada akhir Oktober hingga awal November, Innobus diuji cobakan di Madiun. Innobus juga sempat diuji cobakan pada November 2020 di Bali, Desember 2020 akhir hingga April 2021. Innobus diuji cobakan di Jakarta. Selanjutnya, ada apa saja sih di Innobus itu atau bus listrik? Yang pertama itu ada template atau TKDN Advanced Mobility. Yang kedua ada perangkat blind spot detection yang menggunakan 3D diff camera with AI. Yang ketiga ada perangkat APC yang dapat menghitung jumlah penumpang yang naik secara akurat. Yang keempat ada Advanced Assistant atau ADAS dan indikator sistem AirWatch. Yang kelima ada Driver Safety Monitoring atau DSM. Selanjutnya, tren teknologi transportasi udara di Indonesia. Oke. Pesawat terbang Eurocopter X3. Pesawat Eurocopter X3 adalah helikopter tercepat di dunia pada saat ini. Dapat terbang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam berkat paduan baling-baling di bagian depan dan rotor berteknologi tinggi. Yang kedua ada pesawat terbang RQ-4. Pesawat ini merupakan jenis Global Hawk, merupakan pesawat tanpa awak dan digunakan sebagai alat mata-mata dalam operasi militer. Selanjutnya, tren teknologi transportasi di Indonesia. Kapal tanpa awak. Kapal yang didesain dengan dimensi 75 x 42 x 35 cm ini bertujuan agar kapal mampu menyelam hingga kedalaman 100 meter. Nantinya akan diaplikasikan dalam bidang industri guna untuk memantau kondisi pipa bawah laut dan mapping di area sekitar platform lepas pantai. Sangat berguna sekali bagi bermacam-macam industri. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga yaitu inovasi teknologi transportasi masa kini. Next. Oke, inovasi teknologi transportasi masa kini. Next, itu yang pertama ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom merupakan salah satu terobosan paling menarik dalam teknologi transportasi darat. Dengan kemampuan untuk mengemudi sendiri, kendaraan ini dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi. Selain itu, kendaraan otonom juga membuka peluang baru dalam mobil berbagi dan pengurangan kemacetan. Itu maksudnya itu sebagai alat transportasi umum. Selanjutnya ada Hyperloop. Ini salah satu teknologi yang menurut saya ini sangat luar biasa di dunia pada saat ini. Hyperloop adalah sistem transportasi revolusioner yang menggunakan tabung hampa udara untuk mengirimkan kapsul dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan yang mencapai supersonik, Hyperloop dapat menghubungkan kota-kota dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita melakukan perjalanan jarak jauh. Semoga saja Indonesia ke depannya bisa mengembangkan teknologi Hyperloop ini. Selanjutnya itu ada drone pengiriman. Drone pengiriman adalah contoh lain dari inovasi teknologi transportasi udara. Dengan menggunakan drone, pengiriman barang dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Keunggulan drone pengiriman termasuk mengurangi biaya logistik dan menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk diakses oleh transportasi darat. Selanjutnya ada mobil listrik. Mobil listrik menjadi tren yang semakin populer dalam industri transportasi. Dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi, mobil ini mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Selain itu, perkembangan teknologi baterai juga memungkinkan mobil memiliki jangkauan yang lebih luas dan waktu pengisian yang lebih singkat. Selanjutnya, di sini ada keselamatan dan keamanan dalam inovasi teknologi transportasi. Dalam perkembangan inovasi teknologi transportasi, tidak jauh kata dari keselamatan dan keamanan. Itu selalu menjadi prioritas utama. Inovasi seperti sistem pengereman otomatis dan teknologi pengawasan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan selama perjalanan. Selanjutnya, yaitu efisiensi energi tidak jauh dari inovasi. Maksudnya di sini adalah dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan transportasi, efisiensi energi menjadi kunci penting. Teknologi transportasi terbaru seperti mesin hybrid dan penggunaan energi terbarukan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada konektivitas, juga tidak jauh dari kata inovasi. Teknologi transportasi juga memungkinkan konektivitas yang lebih baik antara kendaraan dan infrastruktur. Dengan adanya Internet of Things, kendaraan dapat terhubung dengan jaringan, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan real time, dan meningkatkan efisiensi lalu lintas sehingga bisa mengurangi kemacetan. Selanjutnya, mobilitas masa depan. Perkembangan inovasi ini tidak jauh dari kata masa depan, karena perkembangan tren inovasi teknologi transportasi membawa kita menuju mobilitas masa depan yang cerdas dan berkelanjutan. Dengan inovasi yang keren dan secara terus-menerus kita lakukan, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam inovasi teknologi transportasi ini. Oke. Dalam menghadapi perkembangan teknologi transportasi, kita juga dihadapkan pada tantangan dan peluang. Tantangan seperti keamanan cyber dan pengelolaan data harus diatasi dengan baik dan benar dan juga bijak. Namun, peluang untuk menciptakan dunia yang lebih terhubung dan berkelanjutan sangatlah besar. Dengan inovasi, kita bisa membuat dunia kita menjadi lebih maju dan lebih dari sebelumnya. Oke, kita sampai pada akhir materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah melihat bagaimana perkembangan tren teknologi transportasi darat, udara, dan laut. Dari kendaraan listrik, hyperloop, hingga kapal otonom, teknologi terus mengubah cara kita untuk bergerak dan terus berinovasi dan bekerja sama demi melangkah maju bersama menuju masa depan yang cerdas dan berkelanjutan. Next, oke. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, saya mau mengucapkan beberapa kata terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada teman-teman, kepada Ibu dosen tentunya, Ibu Mastuti Ayu. Oke, saya ingin mengucapkan sebuah quotes dari Steve Jobs. Beliau pernah mengatakan, teknologi tidak hanya mengubah cara kita untuk berkomunikasi, tetapi juga cara kita untuk bergerak. Mari kita terus memanfaatkan inovasi dalam teknologi transportasi untuk menciptakan masa depan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.